Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danisa Putra dari kelas SE 4904 dengan NIM 10302250014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar agama Islam, yaitu saya mengambil materi sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena ini adalah materi yang menurut saya lumayan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana sebagai seorang muslim kita harus melaksanakan kewajiban sholat, dan ini sangat penting karena kalau sholat kita baik maka perilakunya pun baik. Ada juga hadis yang berbunyi seperti ini, jagalah sholatmu maka Allah akan menjaga dirimu. Nah, ini lumayan berkaitan, jadi itu adalah alasan kenapa saya mengambil materi ini. Kita lanjut ke presentasinya. Di sini ada pendahuluan. Saya akan menjelaskan dulu, mungkin ada beberapa yang belum tahu tentang secara bahasa sholat itu tuh apa, secara istilah sholat itu apa, dan apa sih sholat itu secara penjelasan dalam agama Islam. Menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah yaitu syara, ialah suatu macam ibadah yang terdiri dari beberapa bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang paling fundamental, dan dalam konteks kehidupan sehari-hari perannya jauh melampaui sekadar kewajiban ritual. Disinilah pentingnya pemahaman keagamaan yang disertai penerapan ajarannya, sehingga Islam dipastikan akan bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan lingkungan sekitar. Nah, dalam pandangan Islam, sholat tidak hanya merupakan tindakan ibadah yang dilakukan 5 kali sehari, tetapi juga sebuah proses yang mendalam dalam pembentukan karakter dan etika individu. Nah, dari pendahuluan ini, sholat tuh nggak cuma ibadah doang. Ternyata sholat tuh banyak manfaatnya buat kita, buat kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kita bersikap nanti. Ini sangat banyak dipengaruhi oleh sholat kita. Selanjutnya, ini ada beberapa materi lagi. Lebih dari sekadar rutinitas harian, sholat menanamkan nilai-nilai penting dalam kehidupan seorang muslim, seperti nilai pendidikan, ketulusan, kesabaran, dan rasa syukur, serta akhlak yang mulia. Akhlak merupakan suatu sifat yang tertanam dalam diri manusia, bisa bernilai baik ataupun bernilai buruk. Akhlak juga tidak selalu identik dengan pengetahuan, ucapan, ataupun perbuatan. Orang bisa mengetahui banyak tentang baik dan buruknya akhlak, tapi belum tentu dia sendiri berakhlak baik. Orang bisa bertutur kata yang lembut dan manis, tetapi kata-kata itu bisa muncul dari hati seorang munafik. Dengan kata lain, tidak selamanya setiap karakter yang baik ditimbulkan dari karakter yang baik tidak selamanya setiap karakter yang baik ditimbulkan dari karakter yang baik juga, dan bisa juga sebaliknya melalui setiap gerakan dan bacaan dalam sholat. Individu tidak hanya berdoa dan beribadah, tetapi juga terlibat dalam refleksi diri yang mendalam. Proses ini memungkinkan mereka untuk menilai dan memperbaiki perilaku mereka secara terus-menerus. Nah, oleh karena itu, kita tuh nggak bisa nilai dari omongannya aja, kita nggak bisa nilai dari akhlaknya, karena ya belum tentu omongan orang baik tuh hatinya juga baik, belum tentu orang itu akhlaknya baik tuh dia tuh selamanya baik. Jadi dengan sholat ini kita bisa nilai gitu loh. Ini adalah penilai utama. Kalau sholatnya baik, maka perilakunya pun baik. Inilah kenapa saya mengambil materi ini, karena ya belum tentu semua orang yang bertutur kata baik tuh dia tuh baik juga. Bahkan orang yang munafik atau orang yang buruk juga perilakunya bisa bertutur kata baik. Nah, kenapa dengan sholat kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama ada sholat sebagai sarana pendidikan jiwa. Nah, dengan sholat kita juga bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi tentunya. Karena dengan sholat kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa. Sholat menjadi tempat untuk curhat, untuk mengadu, dan mencari ketenangan saat menghadapi masalah, sehingga jiwa menjadi lebih tentram dan damai. Nah, pernah gak sih kalian kalau misalkan lagi lagi capek, lagi butuh teman cerita, terus ketika kalian lagi sholat tuh rasanya tenang banget. Nah, ini juga sholat tuh bisa menjadi ketenangan jiwa. Jadi kalau kalian capek, kalian bisa mengadu ke Allah, bisa berdoa, bisa curhat mungkin. Nah, itulah kenapa sholat sebagai sarana pendidikan jiwa. Yang kedua ada disiplin. Menegakkan sholat 5 waktu secara teratur melatih disiplin diri dalam mengatur waktu dan rutinitas, sehingga menjaga ritme hidup yang lebih teratur. Nah, orang yang sholatnya tepat waktu, orang yang bisa menyingkirkan kesibukannya untuk sholat, itu adalah orang yang disiplin.
karena ya dia bisa mengatur kesibukan sehari-hari dia dengan waktu sholat. Itu kita dengan sholat 5 waktu secara tepat waktu ya tentunya itu bisa membuat diri kita menjadi lebih disiplin lagi. Oke, selanjutnya ini mencegah perbuatan maksiat, karena ya dengan sholat kalian tuh bisa, sholat tuh kan nilai-nilai kebaikan ada banyak ya. Dengan sholat kalian bisa mencegah dari perbuatan maksiat. Oke, selanjutnya ini adalah sholat dan pembentukan etika sosial. Nah, ini adalah tata nilai dan perilaku baik yang mengatur hubungan manusia dengan sesama seperti sikap jujur, adil, menghormati, menolong, dan tidak merugikan orang lain. Nah, dengan sholat kita juga dilatih untuk tunduk kepada Allah, mengendalikan diri dari sifat sombong, iri, dan amarah, serta menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sosial. Selanjutnya ada dalil Al-Quran. Bunyinya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih besar keutamaannya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang kedua ada dari Surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi seperti ini. Wasta'inu bis sobri was sholah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oke. Kesimpulannya, jadi ya sholat tuh bukan hanya kewajiban teman-teman, tetapi juga pembentuk karakter. Dengan sholat kita bisa membantu karakter kita menjadi lebih baik. Secara nggak langsung ya, mungkin kalian nggak bakal sadar perubahan-perubahan dari kalian rajin sholat tuh nggak bakal kerasa, karena ya tiba-tiba aja kalian udah jadi lebih baik lagi dengan sholat 5 waktu. Kalian menjaga sholat itu bakal berubah dengan sendirinya, dan kalian bakal sadar ketika kalian udah menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan-kekurangan lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.